Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dihasilkan oleh bermacam-macam benda. Benda-benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri adalah sumber cahaya. Sumber cahaya itu dibagi menjadi dua. Ada sumber cahaya alami dan ada sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami misalnya matahari, bintang, dan hewan kunang-kunang. Ada yang sudah pernah lihat kunang-kunang? Kemudian sumber cahaya buatan misalnya lampu listrik, lampu minyak, lilin, dan senter. Sumber cahaya alami dibuat oleh Allah. Kalau cahaya buatan, sumber cahaya buatan itu dibuat oleh manusia. Nah, berikut ini sifat-sifat cahaya yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus ini dapat dimanfaatkan manusia dalam pembuatan lampu pada senter dan kendaraan bermotor. Contoh cahaya merambat lurus yaitu cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melewati jendela. Pernah lihat ya teman-teman? Itu seperti ada sinar cahaya gitu dari jendela ya. Kemudian selain itu kita juga dapat melihat cahaya lilin dari lubang karton yang disusun lurus seperti pada gambar berikut. Cahaya dapat menembus benda bening. Sebelumnya kita pelajari dulu ya jenis-jenis benda. Berdasarkan bisa ditembus cahaya atau tidak, benda dibagi menjadi dua, yaitu benda bening dan benda gelap. Benda-benda yang dapat ditembus cahaya disebut benda bening. Contohnya kaca dan plastik. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Contohnya kertas, karton, tripleks, kayu, tembok, dan lain-lain. Ciri-ciri benda gelap kalau terkena cahaya pasti membentuk bayangan. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contoh pemantulan cahaya yaitu manusia dapat melihat pantulan bayangannya di cermin. Ya, ketika teman-teman bercermin untuk menyisir rambut, itu sudah salah satu bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa pemantulan ada dua jenis, yaitu pemantulan baur, disebut juga pemantulan difus, yaitu pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, dan sinar pantulnya tidak beraturan. Perhatikan gambar di samping ya teman-teman. Kemudian ada pemantulan teratur, yaitu pemantulan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang licin, rata, dan mengkilap, misalnya cermin. Jadi kalau teman-teman tiap pagi bercermin itu berarti sudah membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan dan yang terjadi adalah pemantulan teratur. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat melalui zat perantara yang berbeda akan mengalami pembiasan atau pembelokan. Apabila merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air. Udara itu zat yang kurang rapat. Air adalah zat yang lebih rapat. Jadi, perhatikan gambarnya. Nanti kalau teman-teman melakukan percobaan, gelas berisi air, kemudian pensil dimasukkan, maka pensil akan terlihat patah.
Nah, itu berarti cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan jika cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari air ke udara. Garis normal itu adalah garis batas antara dua zat ya teman-teman. Nah, contoh pembiasan yaitu dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada aslinya. Misalnya ketika teman-teman berenang, memperhatikan kolam renangnya, ini sepertinya dangkal ya, tetapi ketika masuk, oh ternyata dalam, ya itu namanya pembiasan. Kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan, pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensilnya akan tampak patah, padahal tidak patah ya teman-teman. Kemudian ikan dalam akuarium, posisi sebenarnya bukan seperti yang kita lihat. Ya, sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Kita ingat-ingat dulu ya teman-teman, sifat cahaya sebelumnya antara lain cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Kali ini kita akan belajar tentang penguraian cahaya. Penguraian cahaya disebut dispersi cahaya. Dispersi cahaya adalah penguraian cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya monokromatik, yaitu cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi, cahaya putih itu bisa diuraikan menjadi berbagai macam warna cahaya. Contoh dispersi cahaya yaitu terbentuknya pelangi. Teman-teman pasti semua pernah melihat pelangi kan? Ya, jadi sebenarnya cahaya matahari itu berwarna putih. Kemudian, apabila terjadi hujan dan masih ada titik-titik air di langit yang terkena sinar matahari melewati titik-titik hujan tersebut, maka sinar matahari akan dibiaskan berubah warna menjadi dari putih menuju merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya, itu yang kita sebut dengan pelangi.